Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah dan salawat beserta salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Riza Afrian Mustaqim selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah dan juga teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, saya Manda Ayu Fasika Utami dan saya akan mempresentasikan tentang penunaian ibadah zakat. Zakat merupakan rukun Islam keempat dalam agama Islam dan juga salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Karena salah satu fungsi zakat adalah sebagai sarana mencapai keadilan sosial. Salah satu firman Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 yang artinya adalah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya kepada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Ayat tersebut merupakan peringatan bagi orang-orang yang lalai dalam menunaikan ibadah zakat. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai zakat. Antara lain adalah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, arti dasar zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, berkah, terpuji, serta tumbuh. Menurut Mawardi, zakat adalah sedekah yang berbeda namun artinya tetap sama. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Dari kedua tersebut adalah wajib bagi atas tiap-tiap yang bernyawa, baik besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak, yang memiliki kelebihan makanan dari keperluan untuk sehari semalam bagi dirinya, keluarganya, dan binatangnya pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah kekayaan berupa harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika setelah syarat-syaratnya itu telah dipenuhi. Sebagaimana menurut para ahli dari hukum Islam yang diperjelas oleh Yusuf Qaradawi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah kepemilikan penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nisab, dan berlaku 1 tahun. Zakat ini yang memiliki beberapa ketentuan bergantung kepada jumlah maupun jenis harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal terdiri dari zakat perdagangan, zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan, dan zakat lainnya. Selanjutnya adalah tentang kadar penunaian zakat. Nah, kadar penunaian zakat yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras atau bahan makanan pokok setempat. Dalam praktiknya, jumlah ini digenapkan menjadi 2,5 kg karena untuk kehati-hatian. Dan zaman dahulu untuk kadar zakat fitrah adalah 1 sa'. 1 sa' itu atau disebut juga 4 mud atau cedukan tangan. Sebagaimana dahulu untuk zakat fitrah ditentukan dalam 1 sa'. Abu Said mengatakan bahwa dahulu kami ketika masih ada Rasulullah SAW mengeluarkan zakat fitrah itu dari yang masih kecil hingga dewasa, merdeka ataupun muda, yaitu sebanyak 1 sa'. Misalnya 1 sa' keju, 1 sa' gandum, kurma, kismis, dan lain sebagainya. Nah, untuk zakat mal atau zakat harta terdiri dari beberapa jenis. 1. Emas. Untuk emas, nisabnya adalah 20 dinar atau sama dengan 69 gram dengan kadar zakat 2,5% dan haulnya adalah 1 tahun. Kedua adalah zakat perak. Nisabnya yaitu 200 dirham atau sekitar 672 gram dengan kadar zakat 2,5% dan haulnya juga 1 tahun. Yang ketiga adalah hewan ternak yang meliputi berbagai jenis ukuran hewan ternak baik sapi, kerbau, kambing, ayam, dan lain-lain. Untuk hewan unta minimal 5 sampai dengan 9 ekor kepemilikan dengan kadar zakat yaitu 1 ekor kambing betina umur 1 tahun lebih. Jika sapi minimal kepemilikannya harus 30 sampai dengan 39 ekor dengan kadar zakat yaitu 1 ekor anak sapi betina atau jantan umur 1 tahun lebih.
Jika kambing dengan minimal kepemilikan 40 sampai dengan 120 ekor, maka kadar zakatnya adalah 1 ekor kambing betina. Yang keempat adalah harta rikas atau temuan, yang itu disebut juga dengan harta yang disimpan oleh orang terdahulu, baik berupa emas, perak, dan harta lainnya yang berharga. Bagi yang menemukannya, wajib menzakati sebesar 20%. Yang kelima adalah harta perdagangan. Nisabnya seharga 20 dinar atau 90 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan haulnya adalah 1 tahun. Yang keenam adalah usaha laut dengan nisab ikan senilai 200 dirham. 7 adalah harta profesi yang diambil dari gaji dengan kadar zakat yaitu 2,5% juga. Yang kedelapan adalah hasil tanaman, yaitu tergantung dengan siramannya. Apabila disiram dengan air hujan, maka kadar zakatnya adalah 10%. Sedangkan dengan alat atau irigasi, maka 5%. Yang kesembilan adalah investasi. Investasi dari hasil sewa gedung, pabrik, maupun alat-alat transportasi lainnya, maka kadar zakatnya adalah 2,5%. Yang ke-10 adalah zakat hadiah. Zakat hadiah dan sejenisnya. Apabila berupa hibah yang tidak terduga, maka kadarnya adalah sekitar 20%, sedangkan yang sudah terduga, maka kadarnya adalah 2,5%. Selanjutnya adalah tentang waktu penunaian ibadah zakat. Penunaian ibadah zakat fitri dibagi menjadi 5 hukum dengan waktu pembayaran. Waktu pertama adalah waktu mubah, yaitu apabila menunaikan zakat ketika awal bulan Ramadan hingga penghabisan hari bulan Ramadan. Kedua, yaitu wajib. Zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan datangnya malam Idul Fitri. Yang ketiga adalah waktu sunnah, yaitu dari pagi hari sebelum sholat Idul Fitri berlangsung. Keempat, yaitu waktu makruh, setelah sholat Idul Fitri sampai sebelum waktu zuhur pada hari raya Idul Fitri. Jika mengeluarkan zakat di waktu ini, maka dianggap sebagai sedekah sunnah. Barang siapa mengeluarkan zakat sebelum hari raya Idul Fitri, maka itu zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya setelah zakat Idul Fitri, maka itu adalah salah satu disebut dengan sedekah. Nah, kapan pelaksanaan zakat mal? Untuk pelaksanaan zakat mal adalah kapan saja saat harta kekayaan telah mencapai nisab dan haulnya. Nisab adalah kadar atau ukuran minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan haul adalah kepemilikan harta selama 1 tahun. Apabila kedua hal tersebut telah dipenuhi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah tentang masalah zakat harta kanak-kanak. Hukum dari zakat adalah wajib, dalam artian bukan hanya anak-anak, bukan hanya muslim dewasa, tetapi juga kanak-kanak. Namun, jika bayi tersebut lahir pada hari raya Idul Fitri atau malam hari raya, maka ayahnya wajib membayarkan zakat untuk anaknya. Hukumnya tidak wajib, kenapa? Karena belum bisa dipastikan hidupnya untuk anak-anak yang atau janin yang masih berada dalam kandungan. Tapi menurut Imam Hambal ditunaikan zakat fitri untuk janin yang masih berada dalam kandungan jika telah pasti status kehamilannya. Kebanyakan jumhur ulama mengatakan bahwa anak kecil yang sudah memenuhi syarat maka wajib dikeluarkan zakatnya oleh walinya tersebut. Terdapat beberapa perbedaan tentang zakat kanak-kanak di kalangan ulama. Sementara beberapa ulama mengatakan bahwa wajib mengeluarkan harta pada orang gila dan anak-anak, karena zakat adalah harta, jadi tidak melihat siapa yang memiliki harta tersebut. Kesimpulannya adalah, zakat merupakan ibadah maliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan juga menentukan. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Keduanya berbeda dari segi kadar penunaian, waktu, dan hal lainnya. Kadar zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras atau bahan pokok setempat.
Dari segi waktu, dalam zakat fitri ada beberapa golongan waktu, yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Waktu yang paling tepat untuk penunaian ibadah zakat adalah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Di tengah pandemi COVID-19, beberapa aktivitas juga harus dilakukan dari rumah, maka adanya beberapa penyesuaian di beberapa aktivitas. Salah satunya adalah pembayaran zakat online yang bisa dibayarkan dengan aplikasi, contohnya Tokopedia, kita bisa Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Namun, penunaiannya hanya dapat dilakukan dengan uang saja. Dengan adanya penyesuaian ini, maka kita juga bisa mengambil salah satu dampak positifnya, yaitu adalah efisiensi waktu dan mengurangi kerumunan di tengah pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.